Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fauzia dengan NIM 102012400401 dari kelas TI 4809. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai CO1, yaitu peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, ikatan kimia, dan konfigurasi elektron. Ilmu kimia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek seperti kesehatan, teknologi, energi, dan lingkungan. Pemahaman tentang kimia memungkinkan kita untuk mengatasi berbagai masalah dan menciptakan inovasi yang mendukung kemajuan dan keberlanjutan. Presentasi ini akan membahas peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang termasuk makanan, obat-obatan, dan energi, serta menjelaskan konsep ikatan kimia dan konfigurasi elektron yang mendasari sifat-sifat unsur dan senyawa. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ada 8, yaitu yang pertama, 1. Kimia dalam makanan dan minuman. Proses kimia dalam mengolah makanan seperti pemanggangan, penggorengan, dan fermentasi, pengawetan makanan dengan bahan kimia untuk memperpanjang umur simpan, pewarnaan dan pemanis buatan untuk meningkatkan tampilan dan rasa makanan. Yang kedua yaitu kimia dalam kesehatan dan obat-obatan. Pembuatan obat-obatan dengan senyawa kimia untuk mengatasi penyakit, vaksin yang mengandung bahan kimia untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu kimia dalam pembersih dan kosmetik. Pembersih rumah tangga seperti deterjen yang mengandung senyawa kimia untuk menghilangkan kotoran dan minyak, kosmetik dan perawatan kulit dengan bahan kimia untuk efek tertentu seperti pelindungan terhadap sinar UV. Yang keempat, kimia dalam energi dan transportasi. Pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan energi pada kendaraan, reaksi kimia dalam baterai untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kelima, kimia dalam lingkungan. Pengolahan air untuk menghilangkan kontaminan menggunakan bahan kimia seperti klorin, pengolahan limbah untuk mengurangi dampak pencemaran dengan senyawa kimia. Yang keenam, kimia dalam material dan teknologi. Pembuatan material baru melalui proses kimia seperti polimerisasi plastik. Nanoteknologi yang bermanfaatkan material pada skala nanometer untuk berbagai aplikasi. Yang ketujuh, kimia dalam pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk berbasis bahan kimia untuk meningkatkan hasil pertanian, pemulihan tanaman melalui rekayasa genetika untuk ketahanan terhadap penyakit. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kimia dalam industri. Proses industri untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi seperti plastik dan cat, pengolahan sumber daya alam seperti ekstraksi logam untuk efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik yang memikat atom-atom dalam suatu molekul atau senyawa. Ikatan kimia tersebut terbagi 3, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Yang pertama, ikatan kovalen. Terjadi ketika dua atom berbagai pasangan elektron. Karakteristiknya yaitu terbentuk antara dua non-logam, titik lele dan titik didih lebih rendah dibandingkan ikatan ionik. Contohnya, molekul air H2O antara hidrogen dan oksigen. Yang kedua yaitu ikatan ionik. Terjadi ketika suatu atom melepaskan elektron dan atom lain menerima elektron, membentuk ion. Karakteristik, terbentuk antara logam dan non-logam, larutan dalam air dan dapat menghantarkan listrik. Contohnya, senyawa natrium klorida atau NaCl antara Na+ dan Cl-. Dan yang ketiga yaitu ikatan logam, terjadi antara atom logam dan berbagai elektron bebas dalam larutan elektron. Karakteristik terbentuk antara atom logam, konduktivitas listrik tinggi, dan daya tahan panas. Contohnya, tembaga atau Cu yang memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Pengertiannya, distribusi elektron dalam atom berdasarkan tingkat energi dan orbital. Prinsip dasar konfigurasi elektron yaitu yang pertama, aturan Aufbau, atau elektron mengisi orbital dengan energi lebih rendah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu prinsip Pauli, dua elektron dalam orbital yang sama harus memiliki spin berlawanan. Yang ketiga yaitu aturan Hahn, elektron mengisi orbital dalam sublevel secara terpisah sebelum berpasangan. Contoh yang di sini dapat kita lihat yaitu yang pertama, hidrogen H dengan nilai 1s1. Yang kedua yaitu oksigen dengan O nilainya 8, yaitu 1s2, 2s2, 2p4.
Yang ketiga yaitu natrium Na dengan nilai 11, 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Sublevel elektron ada 4, yaitu yang pertama S, 1 orbital maksimal 2 elektron, yang kedua P, 3 orbital maksimal 6 elektron, yang ketiga D, 5 orbital maksimal 10 elektron, dan yang keempat F, 7 orbital maksimal 14 elektron. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang tadi yaitu, yang pertama, peranan ilmu kimia berperan penting dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai bidang seperti makanan, obat-obatan, energi, lingkungan, dan teknologi. Yang kedua, ikatan kimia meningkatkan atom dalam molekul dengan 3 jenis utama yaitu kovalen, ionik, dan logam yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga yaitu konfigurasi elektron. Distribusi elektron dalam atom menentukan sifat kimia dan keterkaitannya dengan tabel periodik. Sekian dari saya presentasi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.